Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga sehat ya. Tinggal menghitung hari, kalian akan sebentar lagi datang ke asrama. Kita tunggu sama-sama. Oke, semoga semuanya lancar. Baik anak-anak, pagi hari ini alhamdulillah kita melanjutkan materi ya. Kemarin kita telah belajar gaya listrik ya. Sekarang kita masuk kepada medan listrik. Nah, apa itu medan listrik? Ya, kalau kemarin kita belajar mengenai muatan ya, muatan interaksi dua muatan yang kemudian menghasilkan sebuah gaya listrik. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana kemudian interaksi dua muatan itu radiusnya berapa, lingkungannya bagaimana, atau medan ya, atau tempat atau areanya ya, area yang masih terkena interaksi kedua muatan. Nah itu ya, tapi sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Nah, medan listrik ya. Medan listrik itu juga dapat diartikan ya sebagai daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik ya. Suatu daerah atau suatu lokasi tertentu yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik ya. Kalau gaya listrik itu kemarin dia itu interaksi kedua muatan, nah daerah yang masih memiliki interaksi sebuah muatan ya, itu disebut dengan gaya listrik ya, yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik, itu daerahnya itu berupa medan listrik. Nah, medan listrik ini digambarkan dengan garis-garis gaya ya. Medan listrik ini digambarkan garis-garis gaya. Nah, ini. Nah, kemudian medan listrik ini juga dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Ini saya punya contoh muatan positif ya dan muatan negatif. Muatan positif arah garis-garisnya atau arah medan listriknya dia keluar ya. Dia keluar. Ya, arah muatan listriknya dia keluar. Sedangkan muatan yang negatif dia arahnya garis-garisnya mesti ke dalam. Ya, arahnya ke dalam. Arahnya ke dalam, garisnya ke dalam. Nah, ini ada contoh dua buah muatan yang berbeda, yang satu positif, yang satu negatif ya. Ingat, kalau positif itu arahnya keluar ya, arahnya keluar. Sedangkan negatif arahnya dalam. Nah, ini cocok sekali ya. Maka ketika dua buah muatan didekatkan yang dia berbeda jenisnya, negatif dan positif, maka dia akan saling tarik menarik. Kalau positif dia arahnya keluar, kalau negatif dia arahnya ke dalam, masuk ya, atau menerima. Ya. Sama juga jika sebaliknya, ketika dia muatannya sama-sama positif, maka yang terjadi gaya interaksinya adalah tolak menolak. Dan daerah yang terjadi pada gaya tolak menolak itu disebut dengan medan listrik. Ya. Arahnya keluar semua, tolak menolak ya. Begitu pula jangan yang negatif. Dia meskipun tolak menolak ya, meskipun dia arahnya ke dalam, tapi juga sama aja tolak menolak. Sama aja tolak menolak. Ini kalau muatan yang sama jenis dia akan selalu tolak menolak. Sedangkan muatan yang berbeda jenis dia akan tarik menarik. Sedangkan muatan positif dia arahnya keluar, muatan negatif dia arahnya ke dalam. Itu yang harus diingat. Oke, ini punya ya dua buah muatan ya, muatan Q, muatan QO ya, yang terpisah jarak R ya. Jadi muatan Q ya, dia benda Q bermuatan positif ya, semuanya sama-sama positif, maka dia arahnya keluar ya. Muatan Q besar ini lebih besar daripada QO ya. Muatan Q itu didekati dengan muatan O, terpisah jarak R ya. Kuat medan listrik itu disimbolkan dengan huruf E yang didefinisikan itu atau yang diartikan sebagai besarnya gaya listrik atau F yang bekerja pada suatu muatan uji atau QO. Jadi misalnya medan listrik, kuat medan listrik itu besarnya gaya listrik yang dialami ya pada suatu muatan uji atau QO.
besarnya gaya listrik ya yang dialami oleh QO terhadap Q besar ini ya. Karena dia muatannya jauh lebih besar katakanlah. Ini kan memiliki radius ya, memiliki area, memiliki daerah atau disebut dengan medan itu tadi. Medan listrik itu tadi. Nah, gaya yang bekerja pada suatu muatan uji O terhadap QO ya, QO terhadap Q ini disebut dengan kuat medan listrik. Nah, medan listrik itu dirumuskan ya, ini E sama dengan F per QO. Ya, E sama dengan F per QO atau Q oleh QO itu dapat didefinisikan juga sebagai muatan ya, muatan yang dia menerima radius atau dia sebagai muatan yang atau benda bermuatan yang didekatkan pada suatu benda yang bermuatan pula. F itu rumusnya apa? Kemarin F rumusnya itu K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kalau di sini Q kali QO sama aja per R kuadrat dibagi QO. Ya, kalau E itu kan F per QO, sedangkan F itu adalah rumusnya ini K Q1 kali Q2 kali R kuadrat atau Q kali QO per R kuadrat, sama saja. Nah, sedangkan ini Q-nya dicoret, QO-nya bisa dicoret. Berarti E sama dengan Q per R kuadrat ya. E atau medan listrik itu sama dengan K kali Q per R kuadrat atau E sama dengan F per Q kuadrat. Tergantung diketahuinya apa nanti. Kalau yang diketahui adalah gaya listrik, maka dia bisa langsung dibagi dengan muatannya, besar muatannya. Sedangkan kalau yang diketahui itu jaraknya ya, maka dia harus mencari dulu besar gaya listriknya. Yang diketahui misalnya sebuah muatan dan jaraknya, maka dia harus dicari dulu besar besar gayanya ini ya. Tapi ini juga bisa kalau ya tergantung yang diketahui itu apa. Kalau gaya yang bisa langsung E sama dengan F per QO. Kalau yang diketahui jarak dan Q, jarak dan besar muatan, maka dia bisa pakai rumus yang E sama dengan K kali Q per R kuadrat ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat. E itu adalah medan listrik, satuannya Newton per kolom. F adalah gaya kolom, ya, satuannya Newton. K itu konstanta ya, sedangkan Q itu besar muatan listrik, satuannya kolom. R itu jarak ya, R itu jarak, satuannya meter. Betul, R satuannya meter. Nah, ini Ustadz punya contoh. Ya, gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, ya, maka besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B sebesar. Nah, kita di sini punya data apa? Punya data diketahui gaya kolomnya, F-nya diketahui. F-nya 7 kali 10 pangkat min 4. Yang kedua apa? Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini berarti Q-nya. QB ya, QB 2 kali 10 pangkat min 6. Rumusnya apa tadi? E sama dengan F per apa tadi? Ya, rumusnya E sama dengan F per Q. Ya, betul. Ya, jadi kalau tergantung yang diketahui apa. Kalau yang diketahui besar gaya dan besar muatannya, dia bisa langsung dioperasionalkan. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kita memiliki dua buah muatan ya, karena dia ini positif ya. Dia tolak menolak. F-nya adalah sama dengan 7 kali 10 Watt min 4 ya, Newton. Besar muatan pada B itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian yang ditanyakan adalah besar
medan listrik yang terjadi pada muatan B, ya kan? Tadi rumusnya adalah E sama dengan F per Q atau F sama dengan E per Q. Kalau F nyari F ini kan Q-nya tinggal dibalik ke sini ya, karena dia berbanding terbalik. F sama dengan E kali Q atau E sama dengan F per Q. Ya, karena ini B ya, dirasakan oleh benda bermuatan di muatan B, maka F B per QB. Nah, F-nya itu adalah gaya kolomnya, adalah ditulis 7 kali 10 pangkat min 4. 7 kali 10 pangkat min 4. Q-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 6. Ya. Ingat. Ya. 7 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. Ya, 7 bagi 2, 3,8. Ingat ya, 3,5. Maaf, 3,5 kali 10 pangkat berapa? Min 4 dikurangi min 6. Min ketemu min jadi positif ya. Min ketemu min jadi positif. Jadi min 4 plus 6. Jadi plus 2 ya. Jawabnya plus 2. Itu ini ya, jadi min 4 dikurangi min 6. Min ketemu min jadi plus ya. Jadi 3,5 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu berapa? 10 kali 10. Hasilnya berapa? 100 ya. 3,5 kali 100 ya. Buat ngilangi 0,1, ngilangi koma 1 ya. 3,5 35 kali 10 berapa? 350 Newton. Ya, 350 Newton. Jawabannya mana? D ya, betul. D jawabannya. Gitu ya. E sama dengan F per Q atau F sama dengan E per E kali Q. Ini tergantung nanti yang diketahui apa dan yang dicari apa. Rumusnya itu yang jelas. Nah, yang kedua ini. Berapa kuat medan listrik pada sebuah titik akibat muatan sebesar 5 mikrokolom yang berada pada jarak 30 cm dari titik tersebut? Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah R, ya, jarak, dan Q, ya. Yang diketahui Q dan R. Q-nya min 5 kali 10 pangkat min 6 kalau jadi kolom ya. R-nya 30 cm. Yaitu 0,3 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1. Ya, kita coba penyelesaiannya. Ya, ini. Jadi ada sebuah muatan sebesar 5 mikrokolom, min 5. Min 5 itu menunjukkan bahwa dia negatif. Muatan negatif itu berarti dia muatannya menarik ya, masuk ke dalam. Q sama dengan min 5. Min 5 mikrokolom kalau dijadikan kolom adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Karena yang diketahui adalah Q dan R, maka yang digunakan rumusnya adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat. K itu konstanta ya. K itu konstanta. Masukkan K-nya berapa? Selalu tetap 9 kali 10 pangkat 9 dikurangi 5 kali 10 pangkat min 6. 5 kali 10 pangkat min 6 itu adalah nilai dari muatannya. Nah, sedangkan pada jarak 30 cm, nah R-nya berapa? R-nya 30 cm sama dengan 0,3 meter ya. 0,3 meter kalau dijadikan bilangan-bilangan berpangkat, maka dia 3 kali 10 pangkat min 1. Karena di belakang koma ada 1 angka. 3 kali 10 pangkat min 1. Jangan lupa dikuadratkan. Jadi R kuadrat per R kuadrat. 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Jadi 9 kali 10 pangkat min 2. Ya, ini 9 kali 5, 45. Ya, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6. Ingat, perkalian bilangan pangkat, maka pangkatnya adalah dijumlah. 9 ditambah min 6. Sama dengan 9 dikurang 6. 9 kurang 6 berapa? 3. Ya, 45 kali 10 pangkat 3 dibagi 9 kali 10 pangkat min 2. Karena ini dikuadratkan. Nah, 45 dicoret sama 9. Ya. 5 kali 10 pangkat 3 per 10 pangkat min 2. Ingat pembagian
bilangan pangkat ya. Jadi pangkatnya dikurang. Ya toh? 3, 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 2. Nah, pangkatnya dikurangi. 3 dikurangi min 2. Min ketemu min jadi positif. Ya toh? Jadi pangkatnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 5. Mana? Ada 2 ternyata. Menuju muatan atau menjauhi muatan. Nah, karena dia itu negatif, ya toh, dia jawabannya adalah menuju muatan. Ya toh? Karena dia negatif, arahnya ke dalam. Sedangkan kalau positif, dia kan arahnya keluar. Ya toh? Tuh, dia arahnya ke dalam atau menuju muatan. Nah, ini Ustaz punya soal. Silahkan dikerjakan. Sebuah benda atau benda A dan B itu memiliki gaya kolom ya, sebesar 14 kali 10 pangkat 5 Newton. Atau gaya kolom yang dialami oleh sebuah muatan benda A dan B itu 14 kali 10 pangkat 5 Newton. Nah, jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, ya, maka tentukan besar medan listrik yang dialami oleh benda B. Yang diketahui apa? Gaya kolomnya atau F-nya. Sama apa? Sama Q-nya. Ya, Q-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Maka menggunakan rumus E sama dengan F per Q. Dah, silahkan dioperasionalkan. Coba nanti dikerjakan ya. Di buku tulis kalian. Oke, terima kasih. Itu saja dari Ustaz. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.